Untuk wanita hamil dan menyusui, ya, jika dia khawatir terhadap dirinya atau dia khawatir tentang janinnya, ya, maka kita tahu dia boleh tidak puasa. Dia boleh tidak berpuasa. Karena wanita hamil dalam kondisi berat, kata Allah Subhanahu wa taala, hamalathu ummuhu wahnan. Ya. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan, ya. Kemudian juga wahnan ala wahnin. Bagaimana seorang wanita ketika mengandung dalam kondisi dia tidak suka karena dia beban berat, punya anak, ya. Kemudian juga wahnan ala wahnin, semakin lemah dirinya. Wanita sendiri sudah lemah, apalagi dalam kondisi mengandung, dia lemah, ya. Dia lemah. Bahkan terkadang gizinya yang dia makan diambil oleh sang janin. Terkadang dia mengkhawatirkan dirinya, terkadang dia mengkhawatirkan janin. Mungkin dia kuat, tapi kalau dia berpuasa akhirnya janinnya bermasalah karena kurang asupan gizi dari ibunya, dan ini akhirnya memberi kemudaratan kepada sang janin, ya. Demikian juga wanita menyusui. Kalau belum menyusui anaknya, apalagi nyusunya sangat kuat, maka dia cepat lapar dan dia butuh makan. Asupan gizi biar sang anak bisa menyusui darinya dengan baik sehingga sang anak sehat. Maka di sini Islam memperhatikan kemaslahatan ibu dan kemaslahatan janin. Perhatikan di sini Islam memperhatikan kemaslahatan sang ibu dan juga sang janin dan juga anak. Dari sini bahwasanya wanita yang hamil atau menyusui boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Boleh wanita hamil menyusui tidak berpuasa. Namun khilaf. Terus apa yang dilakukan? Khilaf ulama. Khilaf tentang apa yang harus dilakukan setelah itu. Secara umum ada dua pendapat, ada tiga pendapat, tapi secara umum ada dua pendapat yang kuat. Ya. Yang pertama, wanita hamil dan menyusui kalau mereka batal maka yang wajib adalah qadha. Adalah al-qadha. Yaitu puasa di hari yang lain. Tanpa fidyah, ya. Qadha saja, ya. Ingat, tidak perlu fidyah, tanpa fidyah. Pendapat yang kedua, ini pendapat pertama, ya. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, cukup diganti dengan fidyah. Cukup diganti dengan fidyah tanpa qadha. Tanpa qadha. Fidyah memberi makan satu hari diganti dengan memberi makan satu orang fakir miskin, ya. Nah, mana yang lebih kuat di antara dua pendapat ini? Pendapat ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, mayoritas. Mereka mengatakan dikiaskan dengan sakit dan safar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah, barang siapa di antara kalian sakit atau safar, maka diganti di hari-hari yang lain. Dan kita tahu sakit dan safar ini adalah dua uzur yang bisa hilang. Sakit dan safar adalah dua uzur yang bisa hilang. Maka demikian pula halnya dengan hamil dan menyusui. Hamil atau menyusui. Karena hamil dan menyusui adalah dua uzur yang bisa hilang. Wanita tidak selamanya hamil, wanita tidak menyusui. Kalau begitu, karena hamil dan menyusui adalah dua uzur yang bisa hilang, maka dikiaskan dengan seperti sakit dan safar, sama-sama uzur yang bisa hilang, maka kewajibanlah qadha, ya. Itu ingat, sama-sama
uzur yang bisa hilang. Baik. Secara dalil maka ini yang lebih kuat. Bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui kewajibannya juga adalah qadha. Namun ada pendapat lain yang mengatakan cukup diganti dengan fidyah tanpa qadha, ya. Ini pendapat Ibnu Umar, fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ini fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ya. Membayar fidyah mirip seperti cukup membayar fidyah. Ya. Mirip seperti orang yang tua. Orang yang sudah tua. Yang Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya, kata Allah wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tentang orang tua bagaimana? Orang kalau sudah tua, uzurnya enggak bisa hilang. Uzurnya enggak bisa hilang, enggak mungkin kita bilang ganti hari yang lain. Dan semua yang uzurnya tidak bisa hilang maka dengan fidyah. Perhatikan kaidah. Semua uzur yang tidak bisa hilang maka tidak mungkin dibayar dengan qadha. Dibayar dengan qadha, akan tetapi dengan fidyah. Semua uzur yang tidak bisa hilang maka tidak bisa dibayar dengan qadha. Karena bagaimana mau qadha? Dia uzurnya tidak bisa hilang. Seperti orang yang sudah tua. Kapan dia memuda lagi? Contoh lagi seperti orang yang sakit yang menahun, tidak sembuh-sembuh. Ya sudah, dia bayar fidyah terus. Meskipun dia masih muda tapi sakitnya enggak bisa hilang-hilang, maka dia bayar fidyah. Kenapa? Karena ini sakitnya menahun. Ya tidak mungkin kita bilang kamu nanti qadha ya, karena tidak tahu kapan sembuhnya. Ya, penyakit yang sulit diharapkan kesembuhannya, maka dengan fidyah. Yang jadi masalah sekarang, hamil dan menyusui adalah uzur yang bisa hilang. Namun kita dapati fatwa dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya wanita yang hamil dan menyusui cukup fidyah. Apalagi didukung dengan hadis. Kata Nabi SAW, Inna Allah wada'a anil musafir syatra salah. Inna Allah wada'a anil musafir syatra salat. Wa anil hamil wal murdi as-siyam. Perhatikan, ini namanya dalil iktiran. Kata Nabi SAW, sungguhnya Allah mengangkat dari orang yang sedang bersafar setengah solat. Orang kalau bersafar kan, kalau kita enggak bersafar kan solatnya 4 rakaat. Ketika kita sedang bersafar dihilangkan 2 rakaat. Jadi kita cuma solat 2 rakaat, duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, isya 2 rakaat. Ketika kita solat diangkat setengahnya, apakah kita wajib mengqadha 2 rakaatnya nanti kalau pulang ke rumah? Jawabannya tidak perlu mengqadha, sudah diangkat hilang begitu saja. Diringankan dari 4 jadi 2, maka dihilangkan setengah solat. Dan Nabi mengatakan wa anil hamil war murdi asiyam, dan Allah mengangkat puasa bagi hamil dan murdi, dan ini sama berarti kalau puasa diangkat tidak perlu diqadha lagi. Sebagaimana 2 rakaat yang dipotong ketika kita sedang safar tidak perlu diqadha, demikian juga Allah mengangkat puasa dari orang hamil dan menyusui tidak perlu diqadha lagi. Ini menguatkan pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Oleh karena 2 pendapat khilaf yang kuat di kalangan para ulama. Saya sendiri lebih condong kalau kita mampu maka kita qadha, karena kalau seorang wanita hamil menyusui dia qadha maka tidak ada yang menyalahkan, semua sepakat sah. Tapi kalau ada orang wanita hamil menyusui dia bayar fidyah tidak qadha, maka ada yang mengatakan tidak sah. Untuk keluar daripada khilaf lebih baik kita mengqadha kalau mampu, kecuali dalam kondisi seorang wanita tidak mampu, hamil berturut-turut bertahun, ya ini sekarang hamil tahun pertama hamil, kemudian tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil, tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil, tahun keenam menyusui. Nah, kemudian mau bayar kapan? Bertumpuk-tumpuk utangnya. Ya sudah sampai 4 tahun, 6 tahun, 6 kali 30 sudah 180 hari ya. Kapan dia mau bayarnya? Jika ternyata kondisi dia hamil menyusui terus demikian, maka saya lebih condong mending dia bayar fidyah sebagaimana fatwa Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Tapi kalau dia mengandungnya ternyata berjarak 5 tahun sekali, 3-4 tahun sekali, maka lebih baik dia membayar dengan qadha agar dia keluar daripada
perselisihan.